Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat menikmati anugerah Tuhan, selamat menikmati sabda firman Tuhan. Saya yakin pagi hari ini jiwa saudara segar, roh saudara segar, dan tubuh kita segar, dan tentunya Tuhan akan menyegarkan ekonomi kita. Saudara, pagi hari ini tadi saudara bersama-sama dengan seluruh keluarga, orang tua, anak-anak, bersama-sama bertelur di hadapan Tuhan, bersama-sama menikmati firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya sampaikan sabda Tuhan untuk kita bersama-sama. Bersyukur Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita sampai dengan hari ini. Saudara, bersama-sama tadi kita sudah membaca, dan saya akan mengulangi lagi pagi hari ini. Saya akan baca ulang dari Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Saya akan mulai. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera. Mereka itu dalam segala jenis binatang liar, dan segala ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ada satu kosakata yang lagi ngetren, bahkan anak-anak kecil pun sering mengucapkannya. Apa itu? Lockdown. Semua orang bilang lockdown, lockdown. Apa sih? Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa itu adalah artinya menutup akses, mengunci. Yang sudah di dalam tidak bisa keluar lagi, yang di luar tidak bisa masuk. Negara-negara oleh karena kondisi pandemi COVID-19 ini, mereka memutuskan untuk lockdown. Tapi di negeri kita tidak, di tempat kita tidak. Meskipun beberapa mengatakan itu lockdown, sebenarnya tidak. Tapi itu adalah isolasi secara mandiri. Itu adalah masing-masing membatasi dirinya. Tetapi saya pagi hari ini ingin bersama-sama kita merenungkan, bukan lockdown saudara, tapi saya memberi kata lockdown. Karena di ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Dalam bahasa Inggris ditulis shut in, memang itu menutup pintu. Saya membayangkan saudara, pada waktu itu sebenarnya memang Tuhan sudah mengingatkan melalui Nuh pada orang-orang sejamannya, dan bahkan kurang 7 hari Tuhan sudah bilang, ayo masuk ke dalam bahtera. Tetapi orang-orang tidak mau, sampai hujan lebat turun 40 hari 40 malam. Saudara bisa bayangkan, artinya apa? Di luar sana ada bahaya, di luar sana ada malapetaka, di luar sana ada banyak hal yang memungkinkan merenggut nyawa. Saya membayangkan hari-hari ini mirip dengan berita-berita yang terjadi. Karena memang katanya, menurut kabarnya yang saya pelajari dari para ahli, COVID-19 begitu jahatnya. Banyak orang bilang, aku rapopo, mati rapopo. Ya, saya bilang, karena COVID-19 selain membunuh orang yang menyakitnya, dia dengan cepat menularkannya. Saya kembali lagi, ketika Nuh bersama dengan seisi rumahnya, dikatakan Nuh masuk bersama dengan ketiga anaknya, bersama dengan istrinya, bersama dengan ketiga istri anak-anaknya, dan segala binatang yang Tuhan sudah tentukan masuk ke dalam bahtera itu. Hanya 2 pandangan saja. Ketika Tuhan menutup pintu di belakangnya, orang-orang dalam bahtera itu, pertanyaan saya, dia merasa terburuk
merasa dikurung atau merasa dilindungi, atau merasa mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan. Hari-hari ini juga banyak dari kita berpikir demikian. Mereka yang bilangin isolasi, di rumah saja, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan pagi hari ini kita bersama-sama beribadah dari rumah. Banyak yang punya pola pikir aku mau mangan opo, sekolah apa ya iso pinter, bahkan lebih-lebih lagi pengibadah kok dari rumah, gak ke gereja, takut. Nah, kita harus punya pandangan, kita punya persepsi, kita punya paradigma yang benar. Ketika Tuhan menutup pintu di belakang, ketika masuk ke dalam bahtera, orang dalam bahtera bisa berpikir Tuhan mengurung kita. Kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya kita sudah masuk, terus Tuhan yang menutup. Saya membayangkan Tuhan yang sudah mengunci tempat itu. Tuhan sudah melock door, mengunci pintu itu, menghadap di sana, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Kita bisa membayangkan kita ini seperti dikurung. Tetapi maksud Tuhan bukan itu. Maksud Tuhan mengkhususkan kita, membuat kita spesial. Dikatakan, aku melihat orang sezamanmu, hanya engkau yang benar. Artinya apa? Ada yang spesial dalam kehidupan dan keluarganya. Kalau hari-hari ini melalui pemerintah, melalui para pemimpin, melalui gembala-gembala yang memutuskan saudara-saudara bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan gereja-gereja Tuhan beribadah dari rumah, itu karena saudara dan saya spesial. Hidup saya dan saudara itu khusus, memberi kesempatan kepada kita untuk hidup lebih lama lagi atas kehendak Tuhan tentunya. Kenapa? Karena saya mendapatkan sebuah kalimat-kalimat yang bijaksana dari seorang teman yang mengatakan begini, COVID-19 ini sudah menjadi salah satu dari banyak daftar tentunya yang sudah ada duluan, menambahi daftar untuk apa? Daftar orang untuk bisa sakit dan orang bisa mati. Sekarang tambah satu, saudara. Dan ganasnya itu bisa menular dengan cepat. Kalau saya dan saudara banyak kesempatan, banyak cara untuk meninggal, dan bukan itu yang kita takutkan. Kenapa? Karena bagi saya dan saudara, bagi kita orang-orang yang sudah ditebus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kita sudah ditunggu di hidup yang kekal, di surga. Tetapi bukan itu. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kita untuk masih ada, itu artinya kesempatan bagi kita untuk berbuat lebih banyak lagi. Berbuat lebih banyak lagi untuk melayani. Tuhan membuat saya dan saudara spesial. Tuhan yang menutup, Tuhan yang melindungi. Pemazmur mengatakan, sia-sialah kamu menjaga kota, sia-sialah orang-orang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan. Ya, hari-hari ini kita berusaha semua, saudara. Kita mengisolasi diri, kita mengurung diri, kita ada di rumah kita masing-masing. Kita tidak kemana-mana, itu usaha kita dan layak kita lakukan. Bahkan kita bersama-sama beribadah pun dari rumah. Saya punya pandangan lebih positif ketika kita bersama-sama belajar beribadah dari rumah. Itu artinya tiap keluarga siap kalau menghadapi masa yang lebih sulit dari yang kita alami. Saudara sudah bisa beribadah, saudara bisa menikmati anugerah Tuhan bersama-sama dengan keluarga, orang tua, anak-anak, tidak takut lagi. Saudara-saudara, kemurahan Tuhan diberikan kepada kita. Waktu-waktu yang sulit kata Alkitab akan datang yang lebih sulit lagi. Mungkin tidak bisa ke gereja, mungkin tidak bisa beribadah bersama-sama lagi, tetapi kita masing-masing siap menikmati anugerah. Dan Tuhan yang akan menjaga kita, yang menutup pintu. Mungkin seandainya di mana-mana, desa-desa, pembatasan-pembatasan terjadi, bahkan katanya lockdown terjadi, ya itu usaha kita.
Tapi mari kita minta bersama-sama Tuhan yang mengunci. Dalam doa-doa saudara, minta Tuhan tutup akses-akses Magetan, Tuhan tutup akses-akses kota kami, Tuhan tutup akses-akses desa kami. Akses dari apa? Akses dari masuknya segala penyakit, segala mara bahaya. Biar Tuhan yang menutup, sehingga ada perlindungan. Tugas kita menutup pintu, menutup akses, melindungi, itu tugasnya Tuhan. Tugasnya kita apa saudara? Saya sudah sering mengatakan, kalau Tuhan tugasnya menutup pintu, tugas kita adalah apa? Membuka pintu hati kita. Saudara ingat Wahyu 3 ayat yang ke-20, dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Syaratnya, 19 dikatakan, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tugas kita itu merelakan hati kita, merelakan hidup kita, merelakan waktu kita, merelakan keadaan kita, supaya kita buka pintu, Tuhan masuk, Tuhan mendapatkan, Tuhan bisa menikmati perjamuan, makan bersama-sama dengan kita, resepsi dengan kita. Jadi selain saudara datang ke gereja, kita bisa merayakan, undanglah Yesus di rumah saudara masing-masing. Kalau pagi tadi jam 6, saudara bangun, saudara mandi, saudara berdandan rapi, dan saudara mengundang. Artinya apa? Saudara mempersilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup saudara, melindungi, mengunci hidup saudara, buka pintu untuk kehadiran di rumah saudara. Nikmati anugerah Tuhan. Barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama-sama. Dan saya yakin hari-hari ini saya dan saudara akan menang bersama-sama, melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan, melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Dia yang memberikan perlindungan kepada saya, kepada saudara-saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat berjuang, selamat melayani Tuhan, selamat menghadirkan Dia dalam rumah tangga kita masing-masing. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang mengunci pintu di belakang kita dan kita dilindungi.